Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya Syifa Azahra dan rekan saya Tasya Sifa Israfeli. Kami mahasiswi dari STES Islamic Village akan memaparkan sebuah video tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Didi Suwardi LC.MA.EK dengan materi yang berjudul bentuk-bentuk pasar. Selamat menonton. Berikut ini pengertian pasar. Pasar diartikan secara sederhana sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dapat juga didefinisikan sebagai tempat atau kegiatan yang mempertemukan permintaan dengan penawaran terhadap barang dan jasa. Dari definisi tersebut, ada 3 hal penting terbentuknya sebuah pasar. Yang pertama, terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, mereka bertemu di sebuah tempat. Yang ketiga, terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli sehingga terjadilah transaksi. Mekanisme pasar adalah proses, tata cara atau mekanisme pembentukan tingkat harga melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan itu, ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memungkinkan berlangsungnya alokasi produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan mekanisme pasar. Yang kedua, jenis-jenis pasar. Berdasarkan sifat-sifatnya, pasar dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Sebelum kita membahas satu demi satu pasar ini, berikut beberapa ciri umum dari keempat pasar tersebut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dengan jumlah penjual banyak, kecil, dan bebas. Jenis produk homogen. Yang kedua, pasar monopoli, jumlah penjual hanya satu, jenis produk yang sama yaitu homogen. Yang ketiga, pasar oligopoli dengan jumlah penjual sedikit dan bebas, dengan jenis produk homogen atau terdiferensiasi. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik dengan jumlah penjual yang banyak, sedikit, dan sangat bebas, dengan jenis produk terdiferensiasi. Jenis pasar yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila suatu komoditas baik barang maupun jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak sekali produsen yang membuat dan menjual komoditas tersebut. Yang kedua, pembeli terhadap komoditas tersebut sangat banyak. Yang ketiga, komoditas yang dijual oleh semua produsen hampir sama atau mirip satu dengan lainnya. Tidak terdapat perbedaan bentuk, sifat, maupun kualitas yang spesifik. Serta komoditas yang diperjualbelikan relatif homogen. Yang keempat, semua pihak baik penjual dan pembeli memiliki informasi yang memadai mengenai harga barang-barang tersebut. Yang kelima, pelaku bebas keluar masuk pasar tanpa ada aturan khusus. Menurut Adam Smith menyatakan, mekanisme pasar dalam persaingan sempurna ditentukan oleh invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Jauh sebelum Adam Smith mengatakan demikian, Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul Al-Hisbah fil Islam mengatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna adalah harga yang adil dan efisien. Karena itu, adanya kolusi antara penjual dan pembeli, penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga atau bentuk penipuan lain, yang bertujuan mengganggu mekanisme pembentukan harga merupakan suatu perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Pada pasar persaingan sempurna ini,
Peran perusahaan dalam menentukan harga relatif sangat kecil. Perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan sempurna akan bertindak sebagai price taker, yaitu hanya bisa mengikuti harga yang terjadi di pasar. Jenis yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi bila hanya ada satu produsen atau penjual dalam suatu pasar, sedangkan pembelinya adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Contohnya seperti BBM, listrik, dan yang mana hanya dikuasai oleh PT Pertamina, PT PLN, dan PT Peruri saja. Oleh karenanya, Pertamina dan PLN selaku penjual bebas menentukan harga di pasaran. Munculnya kekuatan monopoli juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik yang bersifat alamiah maupun yang disengaja. Berikut ini sebab-sebab timbulnya kekuatan monopoli. Contohnya, listrik dari perusahaan PT PLN dan BBM dari perusahaan PT Pertamina. Alasannya, karena menyangkut kebutuhan hidup banyak orang. Dan contoh lainnya, uang dari perusahaan PT Peruri. Alasannya, karena bersifat sangat rahasia. Dapat diketahui bahwa kekuatan monopoli bisa timbul karena sifat produksi barang tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menyangkut kerahasiaan negara dan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, sehingga undang-undang tidak membenarkan adanya perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Dalam monopoli, perusahaan atau penjual dapat menentukan harga, namun hal ini berpotensi terjadinya tindak kesewenang-wenangan ketika perusahaan terjebak pada motif memaksimalkan keuntungan. Maka ini akan menyebabkan tingkat kestabilan harga dan kesejahteraan konsumen berkurang. 3. Pasar oligopoli. Oligopoli diartikan sebagai perusahaan rival yang dominan dalam suatu industri. Bentuk pasar semacam ini lebih sering dijumpai dalam perekonomian sehari-hari. Pada umumnya, pasar oligopoli ini gabungan dari beberapa perusahaan yang mendominasi. Dalam suatu pasar oligopoli ini, kedudukan perusahaan akan saling menguatkan jika dapat saling bekerja sama. Sebaliknya, jika perusahaan yang tergabung dalam pasar oligopoli tidak bekerja sama, maka posisinya akan saling melemahkan. Kerjasama antar perusahaan dominan ini disebut kartel. Contoh pasar oligopoli atau kartel dalam skala internasional adalah OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries, yakni perkumpulan negara produsen dan eksportir minyak di seluruh dunia. 4. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang hampir sama produk yang dihasilkan antara penjual satu dengan lainnya. Akan tetapi, berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Produk yang dihasilkan oleh para penjual atau produsen tidak homogen, artinya tidak persis sama antara satu penjual dengan penjual lainnya. Artinya, terdapat perbedaan produk dan setiap penjual memiliki kekuatan untuk meningkatkan harga berdasarkan perbedaan tersebut. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopoli sebagai berikut. Diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki perbedaan dan ciri yang khas meskipun hanya sedikit. Diferensiasi biasanya bersumber dari kualitas produk, ukuran, dan lokasi penjualan. B. Persaingan produk. Dikarenakan adanya perbedaan produk, maka biasanya perusahaan menggunakan perbedaan tersebut untuk meningkatkan permintaan. Hal ini dapat bertujuan untuk meningkatkan promosi. Pada kasus ini, harga tidak lagi menjadi alat bersaing yang utama, melainkan hanya untuk meningkatkan daya beli konsumen. C. Bukan saling mempengaruhi. Efek ekonomi dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi pasar industri secara keseluruhan, sehingga perilaku satu perusahaan dapat diabaikan. C. Mekanisme pasar dalam Islam.
Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan melalui interaksi antara kekuatan permintaan dengan penawaran tanpa ada pihak yang terpaksa dan merasa dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepadamu." Pola pasar persaingan sempurna yang membentuk harga paling efisien merupakan bentuk pasar yang sangat diinginkan. Islam mendorong ke arah itu dengan melarang perilaku negatif yang menimbulkan ketidakadilan atau mengganggu proses pembentukan harga secara alami. Setiap bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dilarang, antara lain 1. Mengurangi timbangan. Pengurangan timbangan adalah perbuatan zalim. Pembeli memperoleh jumlah barang yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan. 2. Menyembunyikan cacat atau kejelekan barang yang dijual. Islam menghendaki setiap pelaku transaksi berkewajiban menyampaikan informasi terkait dengan barang yang diperjualbelikan. 3. Transaksi najasi. Transaksi ini merupakan praktik perdagangan yang melibatkan persekongkolan antara penjual dengan pihak lain untuk mengecoh atau menawar dengan harga yang lebih tinggi. 4. Penimbunan barang, ihtikar atau monopoli. Menimbun barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih tinggi. 5. Transaksi yang mengandung masyir dan goror atau ketidakpastian. D. Intervensi pasar. Intervensi pasar dalam ekonomi Islam hanya dapat dilakukan untuk pengendalian harga. Pengendalian ini dilakukan bila harga bergerak tidak terkendali. Misal harga bahan pokok terus meningkat dikarenakan adanya kemarau panjang, sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan agar harga kembali normal, yakni dengan cara melakukan impor barang sehingga harga di pasar akan turun secara alamiah. Intervensi pasar bagi masyarakat dengan daya beli yang lemah seperti kaum duafa dapat menggunakan subsidi dari Baitul Mal yang dikelola oleh negara. Intinya, intervensi dilakukan agar kepentingan masyarakat banyak terlindungi tanpa mencederai dan melumpuhkan pihak-pihak produsen. Dengan demikian, dalam Islam pun mengenal adanya intervensi pasar dengan tujuan menjamin ketersediaan barang kebutuhan, terutama bahan pokok. Dalam keadaan kekurangan bahan pokok, pemerintah dapat memaksa para penjual untuk mengeluarkan barang-barangnya ke pasaran. Jika daya beli masyarakat lemah, maka pemerintah harus memberikan solusi, yakni dengan mensubsidi sebagian harga dari uang Baitul Mal. Dan jika uang dalam Baitul Mal tidak mencukupi, maka pemerintah dapat memintanya dari para saudagar-saudagar kaya. Cukup sekian video dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan mengenai bentuk-bentuk pasar dapat dicerna dengan baik oleh kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.